ada 6 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Kalau nggak cukup waktu kita, nanti kita bahas yang 5 saja. Yang nomor 6 nggak kita bahas karena caranya agak beda. Sholat tasbih agak sulit. Baik, ibu-ibu, semua sholat itu ada waktunya masing-masing. Kecuali yang 6 ini, waktunya bebas. Oke? Saya ulang ya. Semua jenis sholat itu ada waktunya masing-masing. Kecuali 6 ini waktunya bebas, kapanpun boleh. Boleh berkali-kali, boleh tiap hari. Paham ya? Nah, coba kita tes. Sholat yang ada waktunya, itu kan misalnya sholat fajar, itu habis subuh, setelah adzan sebelum subuh, gitu kan? Misalnya sholat syuruk 1,5 jam sebelum adzan, setelah adzan subuh. Sholat duha waktunya pagi menjelang siang. Rawatib sebelum dan setelah sholat fardu. Awabin antara maghrib dengan isya. Tahajud cuman malam saja. Witir cuman malam saja. Waktu ini sholat ada waktunya. Kecuali 6 sholat yang akan saya sampaikan hari ini, itu tidak ada waktu, kapanpun boleh. Tapi kecuali di 3 waktu haram, tak boleh. Kapan waktu haram sholat? 1. Lepas subuh menjelang syuruk. Ya, lepas dulu subuh. Selagi masih ada waktu subuh boleh. Lepas subuh menjelang syuruk. Jam berapa? Ya, jam 6:30, jam 6:40 lah. Kalau di Pekanbaru, menjelang jam 6:20 itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Itu kalau kita keluar rumah jam segitu, kita akan tengok cahaya matahari merah di langit, itu haram sholat, tak boleh. Dan tetap haram menguburkan jenazah. Oke? Yang kedua, haram sholat jam 12 tepat. Saat matahari tepat di atas kepala, itu haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Ini nanti kita pulang dari pengajian ini tak boleh lagi sholat. Coba lihat nanti cahaya merah di langit, itu haram sholat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Tapi selain itu, kita boleh lakukan sholat yang akan saya sebutkan. Boleh berkali-kali, terserah. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, yuk, apa saja jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam? Oke? Yang pertama, ada namanya sholat sunat taubat. Niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah, tak baca tak apa-apa. Kemudian lakukan kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun, istighfar kepada Allah. Apa guna sholat sunat taubat? Gunanya adalah mengampunkan dosa di masa lalu. Mungkin dulu kita tidak sholat, mungkin dulu kita nyuri uang suami, sampai sekarang juga tidak ya. Mungkin dulu kita suka ngomongin orang, kita dulu buka aurat, kita juga dulu misalnya saling menyakiti. Maka supaya Allah tipiskan, Allah habiskan dosa kita, perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Cara mohon ampun kepada Allah itu beda dengan cara minta maaf sama manusia. Setelah selesai melakukan sholat sunat taubat, kita mohon ampun kepada Allah, dan kalau bisa disebutkan salah kita. Ya Allah, maaf ya Allah, kata Pak Ustadz harus nutup aurat, saya keluar rumah masih pakai baju ketebe lengan potong, ya Allah, maaf ya Allah, gitu. Ya Allah, maaf ya Allah, saya nyakitin hati suami.
Ya Allah maaf ya Allah saya gosipin orang, tapi gimana lagi ya Allah, enak ya Allah gitu ya. Pokoknya setelah sholat sunat taubat itu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Tujuannya adalah sholat supaya kita diampunkan segala dosa di masa lalu. Boleh tiap hari, boleh berkali-kali. Ya. Apa ulangi? Kapanpun bisa, kecuali 3 waktu haram tadi. Ada ragu? Clear? Boleh tiap hari. Ya, sholat sunat taubat tidak harus didulukan dengan mandi taubat, tidak ada. Ada nggak doa khusus atau surat khusus? Tidak ada. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul-kul tidak apa-apa. Ini kan wajah kul-kul semuanya. Oke? Nah, kemudian sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam, kecuali di 3 waktu haram tadi. Nomor 2 ada namanya sholat sunat hajat. Apa namanya? Sholat sunat hajat. Apa manfaat sholat sunat hajat? Kalau tadi sholat sunat taubat gunanya adalah mengampunkan semua dosa di masa lalu, tapi kalau sholat sunat hajat itu menjawab hajat dan keinginan kita. Kalau punya hajat, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh sama aja, cuma niatnya saja yang beda. Nanti sholat dulu kayak biasa, salam kanan, salam kiri, baru gas minta hajat. Jangan dalam sholat minta hajatnya. Oke? Paham? Sholat dulu. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Iftitah dan ayat pendek tidak wajib. Kalau mau baca boleh. Tidak ada surat khusus, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri. Setelah itu baru berdoa. Saya jelaskan. Ini kan bisa dilakukan kapanpun nih, 24 jam nih. Kecuali di 3 waktu tadi tak boleh. Saya jelaskan. Minta hajat kepada Allah, balik kepada kajian kita bulan lalu, bahwa semakin kita tahu maunya kita, semakin Allah akan kabulkan doa kita. Jadi doa tidak boleh ngambang. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Jangan. Harus jelas. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Oh, dia hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia bisa memandikan, mengkafani jenazah saat aku meninggal. Jelas. Jadi kalau punya hajat, jelas. Bila perlu catat dulu sebelum melakukan solat sunat hajat. Solat sunat hajat adalah solat yang Allah syariatkan kalau kita punya hajat. Misalnya nih, kok jualan kita nggak laku-laku ya? Atau suami PHK nganggur ya? Lakukan solat hajat. Paham ya? Nah, jadi jangan doa itu mengambang. Solat sunat hajat adalah solat di mana kita punya hajat dan kita mendoakan. Kehilangan barang, dizolimi orang, dijatuhkan sampai titik nadir, kita punya hajat, lakukan solat sunat hajat. Kita udah solat duha, kita sambung dengan solat hajat, boleh nggak? Ya jelas boleh besti. Kan ceritanya tadi solat ini boleh 24 jam. Jam 2 siang boleh, habis zuhur boleh, habis duha boleh, tengah malam boleh, jam 11 siang boleh. Yang tidak boleh kapan? Jam 12 tepat, habis subuh menjelang syuruk, habis asar menjelang maghrib. Boleh. Ambil wudu, lakukan solat sunat hajat. Kapanpun boleh. Kecuali 3 waktu haram solat. Ada yang ragu lagi boleh tanya. Setiap habis solat boleh nggak? Boleh, kecuali solat subuh dan solat asar, kan gitu. Nah, habis subuh jangan solat hajat. Habis zuhur setelah hajat. Habis maghrib boleh solat hajat. Habis isya boleh solat hajat. Boleh berkali-kali? Boleh tiap hari? Boleh.
Silakan. Nggak boleh. Haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Itu cahaya merah di atas langit, tak boleh sholat. Oke? Makanya kenapa sholat sebelum maghrib ada yang berani lakukan dan tak ada yang tak berani. Karena sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib itu banyak yang tidak merekomendasikan para ulama karena takutnya masih ada cahaya merah. Makanya ada masjid yang pakai qobliyah maghrib, ada yang tak, ya kan? Oke? Sholat taubat jelas sudah? Udah ngerti sholat taubat? Tujuannya adalah kalau kita merasa banyak dosa. Yang kedua apa tadi? Sholat sunat hajat. Kalau apa? Kalau kita punya hajat dan keinginan, boleh dilakukan 24 jam, boleh berkali-kali, boleh. Ada yang ragu tentang dua ini dulu? Tidak ada ragu lagi? Lanjut nomor 3. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam boleh, kapanpun, jam 3 siang, jam 2 siang, terserah, boleh ya. Kapan itu? Kapan itu? Apa nama sholatnya? Yang ketiga adalah sholat sunat istikharah. Saya jelaskan. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa aja, sama aja kayak tadi. Lakukan sholat sunat istikharah 2 rakaat kayak sholat subuh. Oke? Saya jelaskan. Apa guna sholat istikharah? Guna sholat istikharah adalah sholat dalam keadaan ragu. Suami di Medan, anak di Pekanbaru, pergi ke Medan jauh dari anak, tetap di Pekanbaru jauh dari suami, bingung, istikharah. Anak mau kuliah di Jawa, kita tidak sanggup jauh dari dia. Anak mau kuliah di Jawa, kita nggak sanggup jauh dari dia, bingung, istikharah. Oke? Istikharah ini adalah sholat kalau kita ragu, bukan sholat milih jodoh, bukan. Sholat kalau kita ragu dalam keadaan apapun, gitu, apapun. Ibu-ibu, di antara 5 sholat yang akan saya sampaikan ini, saya paling senang dengan istikharah, karena banyak keputusan hidup saya yang saya pengen melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup saya. Kita tidak bisa memutuskan sendiri pada perkara-perkara yang sangat penting. Libatkan Allah dengan istikharah kita. Libatkan Allah. Contoh, hal yang tak bisa saya lupa adalah waktu saya lulus beasiswa S3 ke Brunei. Udah lulus beasiswa S3 ke Brunei Darussalam. Saya bingung. Saya pergi ke sana beasiswa, tapi jemaah saya tinggal di sini. Berapa masjid yang harus saya libur setiap bulannya? Mahasiswa saya tinggal. Tapi kalau saya tetap di Indonesia, tidak dapat beasiswa, harus berjuang sendiri. Tapi jemaah tak tinggal, kan gitu kan? Ragu saya gas dengan istikharah. Akhirnya Allah yakinkan untuk kuliah S3-nya di Indonesia saja, tidak meninggalkan mahasiswa, tak meninggalkan pekerjaan, tak meninggalkan jamaah. Dan itu keputusan yang terbaik. Sehingga Allah kasih saya jawaban yang luar biasa dahsyat. Allah tamatkan saya S3 1 tahun 8 bulan saja, di usia 27 tahun waktu itu. Andaikan saya kuliah di Brunei, mungkin saya belum tamat sampai sekarang. Paham maksud saya? Jadi libatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Nanti Allah akan menjawab istikharah kita itu dengan cara apa? Satu, bisa datang melalui mimpi, tapi ini jarang. Yang kedua, bisa orang lain yang mengingatkan kita, menguatkan kita. Atau cara yang ketiga, kita tidak ragu lagi, ya, sehingga kita bisa hadir dalam setiap keputusan hidup kita. Keputusan yang penting-penting, jangankan yang nggak penting, yang penting, yang nggak penting aja nggak boleh buru-buru. Haram memutuskan sesuatu saat marah, haram memutuskan sesuatu saat sedih. Ibu, tetangga ngajak gini, gini-gini, oh oke ya, kasih saya waktu, saya pikir dulu. Tidak boleh membuat keputusan saat marah, tidak boleh membuat keputusan saat sedih, tidak boleh membuat keputusan saat terlalu bahagia. 3 tak boleh. Saat marah, saat sedih, saat bahagia, tidak boleh buat keputusan. Harus buat keputusan dalam situasi yang netral, dan usahakan terlibatkan Allah dalam keputusan kita dengan istikharah kita.
Paham? Clear? Ustazah, saya tidak ada ragu. Saya tidak ada ragu. Saya tidak ada ragu. Mana mungkin ibu nggak ragu? Ibu milih baju warna apa aja, mau maju taklim ragu ibu ya? Warna hijau atau warna hitam ya? Warna hijau atau warna hitam ya? Lakukan aja. Walaupun tidak ada ragu, lakukan aja supaya tak banyak ragu-ragu. Oke? Yang keempat, solat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kapanpun boleh. Yang keempat adalah solat sunat wudhu. Solat sunat wudhu. Apa itu solat sunat wudhu? Solat saat kita dalam keadaan berwudhu. Apa manfaat solat sunat wudhu? Rasul pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa amal yang kau buat? Aku dengar telapak kakimu di surga. Karena Bilal ini adalah budaknya Abu Bakar, asistennya Abu Bakar. Rasul punya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar punya waktu dulu namanya budak ya. Budaknya Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal? Bisa jadi bukan terompahku ya Muhammad, bisa jadi itu terompahnya Abu Bakar. Tidak Bilal, itu terompahmu. Aku tahu kayak mana bentuk terompahmu. Apa amal yang kau buat? Sunnah 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Itulah solat sunat wudu. Jam 2 siang bingung mau ngapain, ambil wudu, lakukan solat sunat wudu. Jam 8, 9 malam tak bisa tidur, ambil wudu, lakukan solat sunat wudu. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Dan ingat, saya merekomendasikan kita semua bab ibu-ibu bahwa jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal, ambil lagi, batal, ambil lagi, batal, ambil lagi, batal, ambil lagi, batal, ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudu 24 jam, kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudu 24 jam. Jagalah wudu 24 jam biar matinya syahid. Mati syahid itu kan mati banyak. Mati dalam majelis taklim, meninggal saat kita sholat, meninggal saat baca Quran, meninggal saat berceramah, meninggal saat belajar. Itu syahid. Tidak rasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Kalau mau jaga wudu, tapi jangan lupa sholat. Wudu aja, sholat subuh enggak, mana bisa? Sholat sunat wudu. Maka ibu-ibu, sebelum masuk poin kelima, saya berpesan, berniatlah, punya cita-citalah untuk mati dalam keadaan syahid. Jangan pernah bermimpi masuk neraka. Makanya ada jemaah saya sering ngomong gini, Ustazah, iya, semua orang Islam nih masuk surga kan? Saya bilang, iya. Emangnya kenapa? Oh, jadi semua orang Islam nih masuk surga? Iya. Emangnya kenapa Bu? Oh, jadi cuman dicuci aja nyokan di neraka. Nyoh katanya Bu. Neraka itu enggak nyoh Bu, neraka itu ngeri. Jangan bermimpi masuk neraka. Bila perlu kita masuk surga tanpa hisab. Paham? Jangan bermimpi masuk neraka. Neraka itu ngeri. Saya jelaskan. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuman Abu Thalib, paman Rasulullah, sayang dengan Rasul, tapi mati dalam keadaan kafir. Lalu kemudian Rasul berkata kepada Allah, ya Allah, walaupun pamanku itu kafir, tapi dia sayang dengan aku, berikan siksa paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu siksanya ringan aja Bu. Dia cuma di pintu neraka. Dia tak masuk ke dalam neraka. Dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu neraka itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu Bu. Nah sekarang ada orang yang berada di dalam neraka. Siapa nomor 2 bagian dalam neraka? Siapa orang yang berada dalam bagian neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Yang ngomong nyo tadi itu dalam neraka. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka.
Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam mati bunuh diri, zina belum bertaubat udah mati duluan, orang Islam yang syirik besar itu di kerak-keraknya api neraka. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Bagaimana gambaran api neraka yang kerak-kerak ini? Ada dalilnya. Tabbas yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Sayasla naro zata lahab, dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Wa mra'atu hammalatal hatab, lalu istrinya mengambil kayu junjung bakar. Fi jidiha hablum mim masad, dia ambil kayu api, dia kalungkan ke lehernya, dia bakar. Itulah gambaran kerak api neraka bersama Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab riwayat mengatakan saking jahatnya dia kepada Rasulullah, mayatnya meninggal baunya luar biasa, sampai orang memasukkannya ke kuburan, orang kafir Quraisy mengambil kayu galah saking baunya. Bayangkan itu. Nauzubillah, kita masukkan mayat pakai tangan, betul? Abu Lahab ketika meninggal saking laknatnya, maka digalilah kuburan, ambil kayu panjang didorong-dorong, saking orang tak suka dengan baunya luar biasa. Ya na'udzubillah. Maka jemaah saya tidak boleh berfikir masuk neraka. Mulai cita-citakan gimana caranya masuk surga tanpa hisab. Banyak kok caranya. Ya, meninggal dalam keadaan baca Quran. Ibu pilih, oh aku mau mati dalam keadaan baca Quran. Baca Quran terus. Aku mau mati majelis taklim, hadir majelis taklim kemana-mana. Aku mau meninggal saat solat, lakukan solat-solat sunnah. Ya, aku mau meninggal dalam keadaan berwudu, jaga wudu 24 jam. Kan gitu aja. Surga itu ada tiketnya. Maka pelajari aja dengan ilmu. Semoga kita bisa jadi ahli surga, amin. Ya, jadi yuk kita lakukan sholat sunat wudu supaya kita masuk surga, amin Allahumma. Oke, yang pertama apa tadi? Sholat sunat taubat boleh 24 jam, sholat sunat hajat boleh 24 jam, sholat sunat istikharah. Yang keempat sholat sunat wudu. Yang kelima terakhir nanti akan menjawab pertanyaan ibu yang tadi nanya tahiyatul masjid ya. Ya, yang terakhir yang kelima, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam adalah tahiyatul masjid. Cuman yang 4 sholat tadi boleh dilakukan di rumah, tapi tahiyatul masjid itu beda, dia bisa 24 jam. Dalam agama Islam itu hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah masjid jami'. Apa itu masjid? Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat, kayak musola kita. Yuk kita kumpas tuntas tentang tahiyatul masjid. Banyak orang bicara bahwa katanya tahiyatul masjid adalah solat sebelum duduk, gitu kan? Salah itu. Solat selama kita berada di masjid. Walaupun udah terduduk nggak apa-apa kok. Rasul sering ngomong kepada sahabat, "Kum, bangun, yuk kita tahiyatul masjid." Jadi tahiyatul masjid bukan sholat pertama kali masuk masjid, oke? Tapi tahiyatul masjid sholat selama kita berada di masjid. Nah, saya jelaskan, tahiyatul masjid bukan tidak boleh duduk dulu, boleh aja, nggak ada masalah. Hanya saja saya pengen jelaskan status hukumnya. Misalnya ibu nyampe masjid, orang azan zuhur, antara azan dan iqamah ibu pengen sholat rawatib qobliyah, ibu pengen juga tahiyatul masjid. Mana duluan? Mana duluan? Nih orang azan, ibu nyampe masjid, ibu pengen sholat rawatib qobliyah, tapi ibu juga pengen tahiyatul masjid, iya kan? Mana duluan? Serak-serak. Maka dilihat status hukumnya. Kalau rawatib qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad, dia sunnah mendekati wajib, dia lebih penting banget. Sementara tahiyatul masjid adalah sholat biasa sunnahnya, maka dulukan qobliyah. Paham? Sama dengan orang suka salah paham. Sholat sunat wudu
solat bukan pertama kali ngambil wudu. Katanya solat sunat wudu harus basah-basah dulu. Kalau udah kering nggak bisa, nggak kayak gitu. Selama masih ada wudu boleh solat sunat wudu. Ambil wudu di luar, masuk ke masjid. Solat sunat wudu, tahiyatul masjid dulu ya, terserah. Boleh tahiyatul masjid dulu, setelah itu solat sunat wudu, selagi masih ada wudu, atau solat sunat wudu, setelah itu lanjut tahiyatul masjid selagi masih di masjid. Ada ragu? Sebelum saya lanjut sikit lagi. Paham? Paham? Oke, simpulkan. 5 jenis solat ini bisa dilakukan 24 jam. Solat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Masing-masing sudah saya jelaskan fungsinya. Bedanya cuma niat. Caranya sama kayak solat subuh. Oke? 5 solat ini boleh dilakukan tiap hari, boleh berkali-kali, kecuali di 3 waktu haram solat. Nah, sebagai penutup, ibu-ibu, jangan setelah ini ibu pulang ibu lakukan semuanya. Pelan-pelan dulu sampai istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan. Misalnya lagi merasa banyak dosa, sholat taubat dulu 2 rakaat sampai 40 hari. Biasanya kalau lewat 40 hari itu kita akan risau kalau kita tinggalkan. Terus tambah lagi sholat hajat 40 hari. Jangan diporsir, tidak bisa. Harus mental dijaga, fisik dijaga. Jangan kayak mak saya dulu ya. Dulu mak saya gini, nak bangunkan mak sholat tahajud nak. Ya udah mak, jam berapa? Jam 2. Jam 2 dia sholat tahajud 2 rakaat aja mak. Enggak doh 8 rakaat katanya. 2 aja mak, 8 pokoknya. Dibawanya tahajud dari jam 2 malam 8 rakaat. Sholat hajat, taubat, istikharah, sholat wudu. Dia lanjut sholat subuh. Dia lanjut iktikaf sampai syuruk. Lalu dia lakukan sholat syuruk. Jam 2 dia bangun sampai jam 6. Besok pagi tumbang dia. Malamnya saya tanya besoknya, mak enggak minta bangunkan lagi mak. Pusing kita sholat tuh nak. Tentu ya pusing. Makanya ibadah sedikit-sedikit, karena fisik perlu dijaga. Yang belum biasa tahajud, tahajudnya mepet subuh dulu. Jangan langsung jam 2, tidur dulu mendekati azan baru tahajud. Karena untuk istiqomah itu fisik harus menyesuaikan juga, mental harus menyesuaikan juga. Latih pelan-pelan, yang penting konsisten. Sampai kapan? Sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Orang yang istiqomah itu bukan dia tidak malas. Orang istiqomah malas juga. Cuman kalau dia istiqomah, dia tetap kerjakan karena dia tidak mau dia risau. Paham ya? Semoga bermanfaat. Clear? Paham? Baik, Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.